warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wal wafa, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu senggang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ijad, dan juga nikmat imdad, sehingga kita masih bisa bersua kembali, masih bisa bersilaturahim meskipun lewat dunia maya dalam acara Hikmah Mutiara Ramadan yang digagas oleh bagian humas YIN Palangkaraya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sejak hari pertama sampai hari terakhir itu mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua aktivitas kita dinilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Dan kita berdoa, berharap mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, hari ini hari terakhir kita puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, dan insya Allah besok kita berhari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kata Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian yang dulunya kita tanpa dosa, tapi dalam perjalanan hidup kita sering sekali berbuat salah, berbuat dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada sesama manusia, bahkan juga dosa kita kepada alam lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itulah, maka sejak kita melaksanakan puasa Ramadan mulai hari pertama, kemudian dibarengi dengan sholat tarawih di malam harinya, dengan iman, dengan penuh perhitungan, dengan ikhlas, dan sesuai dengan aturan-aturan fikih, aturan-aturan syariat, maka insya Allah dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kayaumin waladatu umur, bagaikan seorang anak yang baru lahir dari ibunya. Artinya kita suci dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita banyak puasa, kemudian juga tarawih, baca istighfar, baca zikir tahlil, baca Al-Quran. Tentu semua itu adalah melebihi dari perbuatan-perbuatan dosa, dan itu menutup semua dosa-dosa kita. Nah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi bagaimana dosa kita dengan sesama manusia? Tentu tidak cukup kalau kita hanya menyesali perbuatan salah itu, perbuatan dosa itu. Tidak cukup hanya stop terhadap perbuatan
dosa dan kesalahan itu. Tidak cukup hanya dengan berjanji dalam hati untuk tidak melakukannya lagi, tapi harus ditambah dengan meminta maaf kepada orang yang boleh jadi pernah tersakiti oleh perbuatan kita, oleh sikap kita, oleh perilaku kita, oleh kata-kata kita, atau juga oleh chat di media sosial yang kita lakukan. Nah, kita catat itu siapa kawan kita yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi. Cepat-cepatlah kita meminta maaf dan meminta halal. Pemirsa yang budiman, di dalam kita berinteraksi tidak pernah kita terlepas dari salah, dari perbuatan yang menyakiti orang lain. Boleh jadi itu adalah teman sekantor kita, boleh jadi itu adalah tetangga kita, boleh jadi itu adalah teman bermain ketika kita melaksanakan hobi, apakah itu tenis meja, badminton, atau juga futsal dan olahraga yang lainnya. Dan saat itulah kita merasakan banyak dosa-dosa kita yang boleh jadi kita lakukan, dan orang lain itu merasakan perbuatan kita. Orang lain merasakan perbuatan kita yang menzolimi dia, menyakiti hati dia. Kita ingin untuk berlucu-lucu, berguyon, tapi orang lain menanggapi yang serius. Orang lain menanggapi dengan persepsi yang berbeda. Saat itulah terjadi miskomunikasi. Dan saat itu kita perlu untuk menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak kita sengaja. Dan saat itu juga kita harus meminta maaf kepadanya. Tapi mari para pemirsa yang budiman, di hari raya nanti, orang yang pertama dan utama harus kita datangi, harus kita meminta maaf adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Dan boleh jadi kita pernah menyakiti hati keduanya. Itulah sebabnya kita disuruh cepat-cepat di hari raya itu untuk meminta maaf, meminta halal, meminta ridho kepada kedua orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya, senangnya kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah pun terletak dari murkanya kedua orang tua kita. Mari kita meminta maaf, meminta halal, meminta ridho kepada kedua orang tua kita yang pertama dan utama. Begitu juga seorang istri atau suami, cepat-cepatlah untuk meminta maaf, meminta halal. Begitu juga anak-anak kepada kedua orang tuanya. Dan selebihnya adalah kepada teman, kepada tetangga, dan siapapun yang kita pernah berinteraksi dan merasa menzolimi, menyakiti. Dan tentu kita yang merasa benar harusnya memaafkan kepada siapapun yang meminta maaf. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tanpa dosa. Setiap manusia
itu pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Dan setiap kita pernah melakukan dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia, bahkan dosa itu juga kepada alam lingkungan kita. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa itu adalah orang yang bertobat kepada Allah, bertobat kepada sesama manusia, dan juga bertobat kepada alam lingkungan kita. Pemirsa yang dimuliakan, mari kita gunakan suasana Idul Fitri ini untuk saling halal bihalal, saling meminta maaf dan memaafkan kepada siapapun yang boleh jadi kita selalu berinteraksi dengan mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua pemirsa yang mendengarkan hikmah Mutiara Ramadan di siang hari ini. Mari kita maafkan semua kesalahan-kesalahan teman kita, dan saya juga meminta maaf kepada pemirsa sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.